Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyudin STMK. Saya adalah dosen Politeknik Unggul LP3M dengan NIDN 0120088804. Saya bertugas di program studi akuntansi perpajakan dengan mata kuliah pelaporan dan laporan keuangan. Isi dari materi pelaporan dan laporan keuangan merupakan siklus akuntansi, di mana dimulai dari analisis transaksi, membuat jurnal umum, membuat atau memposting ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, dan membuat laporan keuangan, baik melalui kertas kerja maupun tidak melalui kertas kerja. Luaran dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjadi seorang akuntan profesional, karena akuntan profesional harus mampu menguasai yang namanya pelaporan dan laporan keuangan. Tugas saya sebagai dosen pengampu, di sini saya harus menentukan metode pembelajaran yang mampu memudahkan mahasiswa untuk memahami materi, sehingga mahasiswa mampu membuat pelaporan dan laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan industri. Di dalam video ini, saya ingin menyajikan video pembelajaran saya pertemuan ke-8 sesuai dengan LPS dengan tema kertas kerja dan laporan keuangan. Adapun videonya sebagai berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Nah, kita jumpa lagi ya dalam mata kuliah pelaporan dan laporan keuangan. Setelah UTS kemarin, ini pertemuan kita yang pertama. Jadi kita sebelum UTS kemarin itu kan sudah mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Masih ingat jurnal penyesuaian? Masih, Pak. Masih. Oke, berarti kita sekarang masuk ke kertas kerja. Seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke kertas kerja, ya kita review lagi jurnal penyesuaian yang kemarin. Ada kendala nggak dalam pemahaman atau mungkin entah apalah yang kalian nggak paham tentang jurnal penyesuaian? Pas? Oke, kalau pas, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja ya. Karena kertas kerja ini nanti untuk tempat atau wadah pemostingan jurnal penyesuaian. Oke, adik-adik semua, kertas kerja adalah satu dokumen atau formulir yang digunakan untuk mencatat, mengorganisir, dan menganalisis data secara sistematis. Oke, khusus dalam akuntansi dan audit. Jadi kertas kerja ini itu bisa mempermudah seorang akuntan, ya, karena memang kertas kerja ini bisa membantu akuntan dalam membuat atau memeriksa laporan keuangan. Oke, sesuai dengan fungsi, ya, fungsi kertas kerja. Di sini ada terdapat 4 poin ya, fungsi kertas kerja. Yang pertama, sebagai alat bantu penyusunan laporan keuangan. Berarti kertas kerja ini merupakan alat bantu, bukan laporan keuangan. Ya. Jadi kertas kerja ini merupakan alat bantu bagi seorang akuntan. Jadi laporan keuangan itu tetap ada 5. Yang kedua, memudahkan proses penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami, itu kita bisa posting langsung di kertas kerja.
tanpa harus memposting lagi di buku besar. Oke, yang ketiga, alat dokumentasi dan audit trail. Jadi kertas kerja menjadi bukti bahwa proses akuntansi dilakukan secara sistematis dan dapat ditelusuri. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan, ya, itu memang disusun secara sistematis. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir laporan dia berhubungan. Salah aja di awal, pasti laporannya salah, ya kan? Jurnal salah, maka laporan laba rugi salah. Makanya dia sistematis. Jadi kalau sudah salah perbedaan atau pengoreksiannya juga harus sistematis dari awal lagi. Oke. Yang keempat, mengurangi kesalahan perhitungan. Ya, karena memang dalam satu halaman, jadi untuk menghitung atau menyesuaikannya mudah. Oke. Kertas kerja itu terdiri dari 10 kolom. Ini umum, ya. Namun ada juga kertas kerja yang 12 kolom. Tapi yang sekarang kita pelajari itu yang 10 kolom. Isi dari kertas kerja itu ada pertama neraca saldo. Ini maksudnya kolomnya ya, bukan isinya. Kolomnya. Itu kolom neraca saldo. Ada kolom penyesuaian. Nah, di sini nanti kita posting penyesuaian yang sudah kita pelajari. Yang ketiga, neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi setelah memposting penyesuaian, nanti kita buat neraca saldo setelah penyesuaian. Baru ada laporan laba rugi. Terus ada neraca. Oke, kira-kira terbayang nggak? Atau kalian sudah pernah lihat kertas kerja? Sudah? Oke, sudah pernah lihat. Sudah bisa isi? Belum, karena belum dipelajari. Oke, kita akan mempelajari cara mengisinya ya. Jadi kalau sudah buat jurnal umum, kita posting ke buku besar, terus kita buat neraca saldo, maka kita bisa lanjutkan di kertas kerja. Ya, kita bisa lanjutkan di kertas kerja. Ini jurnal yang sudah kita pelajari atau sudah kita bahas sebelum kemarin UAS, TS ya. Sebelum TS. Oke, di sini yang pertama kita kemarin membuat jurnal ada beban sewa dibayar di muka, ya, beban sewa terhadap sewa dibayar di muka 5.500. Oke, tanggal selanjutnya tetap tanggal 31, beban asuransi 200.000 terhadap asuransi dibayar di muka. Terus ada beban perlengkapan kantor 1.550 terhadap perlengkapan kantor 1.550. Beban perlengkapan toko sebesar 2.040.000 terhadap perlengkapan toko 2.040.000. Nah, ini jurnal penyesuaian yang sudah kita bahas dan akan kita lanjutkan ke pengisiannya di kertas kerja. Ini saya ilustrasikan, ya, saya contohkan jurnal yang sudah kita bahas ini. Ya, karena ini formatnya memang sudah kita ketahui bahwa inilah format untuk jurnal penyesuaian. Oke, sekarang kita masuk ke kertas kerja. Nah, inilah karena kalian juga sudah pernah lihat, maka di sini saya ingin menjelaskan saja cara menggunakan kertas kerja. Oke, nampak ya? Nampak. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ada 5 isi dari kertas kerja atau terdiri dari 5. Yang pertama ada neraca saldo, ada penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, laporan laba rugi, setelahnya ada neraca. Oke, yang ini nama akun ya, nama akun dan ini penomoran. Oke, neraca saldo ini kan sudah kita bahas ya, neraca saldo ini masih ingat ya? Ini sudah kita bahas. Berarti jurnal penyesuaian juga sudah kita bahas, tapi pengisian ke kertas kerja yang belum. Nah, sekarang kita praktekkan cara untuk mengisi ke kertas kerja.
Yang pertama tadi, jurnal penyesuaian kita itu adalah beban sewa. Maka kita catatkan beban sewa sesuai dengan yang di jurnal. Beban sewa itu debit sebesar 5.500.000. Maka kita catatnya di debit. Terus kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Maka kita catatnya di kredit. Ya, sesuai dengan kolom yang ada di kertas kerja dan sesuai dengan yang ada di jurnal. Selanjutnya ada beban asuransi. Beban asuransi 200.000. Kita catatkan di debit sesuai yang dari jurnal. Terus ada asuransi dibayar di muka. Kita catatkan di kredit sesuai dengan jurnal. Selanjutnya ada beban perlengkapan kantor ya. Beban perlengkapan kantor. Di sini ada 1.550.000. Baru kita kreditkan perlengkapan kantor. Selanjutnya ada perlengkapan bukan perlengkapan toko dulu ya. Beban perlengkapan toko di debit sebesar 2.040.000. Maka kita kreditkan perlengkapan toko sebesar 2.040.000. Setelah penyesuaian kita posting, ya, setelah penyesuaian ini kita posting, maka kita bisa membuat neraca setelah penyesuaian langsung di sini, ya, langsung di sini. Kalau kemarin kita buat neraca, itu kan datanya dari mana? Buku besar, ya. Data neraca kita buat dari buku besar, tapi sekarang datanya itu langsung. Ya, langsung kita buat. Kenapa? Karena sudah ada alat bantu yang namanya kertas. Oke, yang pertama yang tidak disesuaikan maka langsung saja pindahkan. Kas tidak disesuaikan, pindahkan. Piutang tidak ada disesuaikan, ya. Persediaan barang dagang tidak ada disesuaikan, ya. Kalau tidak ada disesuaikan, kita dia pindahkan sesuai dengan posisi yang ada di neraca saldo. Namun yang disesuaikan ini, ya, yang disesuaikan ini itu yang harus kita sesuaikan saldonya. Kan namanya juga jurnal penyesuaian, berarti harus menyesuaikan saldo. Berlaku hukum normal. Hukum normal bagi akun akuntansi. Apa itu hukum normal? Saldo normal? Saldo normal aset yang pertama ya. Saldo normal aset itu ada di mana? Atau aktiva saldo normalnya ada di mana? Di debit. Berarti kalau sewa dibayar di muka itu masuk ke aset atau apa? Masuk aset. Karena pencatatan di sini kredit, maka dia harus dikurangkan. Ya. Di sini sewa dibayar di muka 66 juta. Dikurang 5 juta. Berarti saldonya 60.500.000. Begitu juga dengan asuransi dibayar di muka. Ya. Saldo ada 2.400.000. Disesuaikan di kredit 200.000. Maka berkurang 200.000 menjadi 2.200.000. Selanjutnya ada perlengkapan kantor. Ya. Di saldo 15.500.000. Disesuaikan, ya, dikreditkan 1.550.000. Berarti berkurang 1.550.000. Maka yang neraca setelah penyesuaian saldonya 13.950.000. Oke, selanjutnya ada perlengkapan toko. Ya, perlengkapan toko saldonya 17 juta. Ya, disesuaikan 2.040.000. Saldo setelah penyesuaian 14.960.000. Oke. Setelah yang aset kredit, maka kita akan menyesuaikan juga yang ada di beban. Ya. Yang pertama tadi ada kita catatkan beban sewa, ya, di debit. Jadi beban sewa ini, ya, beban itu saldo normalnya adalah debit. Maka ketika di debit dia bertambah, di kredit berkurang.
Jadi 550.000 langsung dicatatkan. Begitu juga dengan beban asuransi. Begitu juga dengan beban perlengkapan toko dan beban perlengkapan kantor. Oke, setelah dibuat jurnal penyesuaian, setelah disesuaikan, maka barulah kita bisa membuat yang namanya laporan laba rugi. Oke, ada gambaran nggak kira-kira untuk membuat laporan laba rugi itu datanya diambil yang mana saja? Penjualan sama beban. Oke, berarti kita ambil data penjualan dan beban. Nah, ya, di laporan laba rugi itu yang masuk cuman penjualan 120 juta, ya, masuk ke sini ada potongan, ada beban dan lain-lain, semuanya masuk ke debit ini semua. Sehingga 120 juta, ya, dibandingkan dengan 104.790.000, maka selisihnya adalah 15.120.000. Selisihnya ini kira-kira selisih untung atau selisih rugi? Selisih untung. Kenapa dibilang selisih untung? Karena penjualan lebih besar daripada beban. Oke, karena penjualan lebih besar daripada beban yang dikeluarkan, maka untung. Oke, kita akan mengekstrak laporan keuangan ini, ya, ke laporan rugi laba, ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kita sudah lihat formatnya, ya. Pernah kita lihat format laba rugi. Ini format laporan laba rugi. Ada usaha dagang Mai Amira, ya, laporan laba rugi 31 Januari 2011. Yang pertama kita ambil datanya adalah data penjualan 120. Terus potongan penjualan dikurang, ya, penjualan dikurang potongan, berarti dapat penjualan bersih. Setelah dapat penjualan bersih, baru dikurangi dengan harga pokok. Karena ini perusahaan dagang, maka dikurangi dulu sama harga pokok, ya. Baru dapat laba kotor. Ya, laba ini supaya bersih, maka harus kita kurangi dengan beban. Jadi di sini ada beban 7.600.000, 5.500.000, 3.200.000, 1.550.000, 2.040.000. Sehingga total bebannya itu adalah 19.890.000. Jadi dapatlah modal bersih, dapatlah laba bersih 15.210. Oke, setelah itu, ya, setelah laporan laba rugi sudah selesai kita buat, maka kita sudah dapatkan laba bersih atau kita sudah dapatkan laba atau rugi lah, ya, dalam pelaporan. Baru kita bisa melanjutkan ke laporan perubahan modal. Oke, ini adalah format laporan perubahan modal. Yang pertama tetap sama, usaha dagang Mai Amira, laporan perubahan modal 31 Januari 2011. Ada modal awal, ya, ada modal awal 660 juta, ditambah laba bersih. Laba bersih kita ambil dari laporan laba rugi, terus dikurangi dengan penarikan pribadi. Penarikan pribadi pemilik itu mengurangi modal. Terus setelah ada modal awal ditambah dengan laba bersih atau pendapatan bersih dikurang dengan penarikan pribadi, ada peningkatan modal sebesar, berarti 660 juta tadi ditambah 15.210 dikurang 1.500.000, ya. Peningkatan modalnya 13.710.000, sehingga modal akhir ada di angka 673.710.000. Oke, ini laporan perubahan modal. Oke,
Setelah laporan perubahan modal, laporan apa lagi yang bisa kita buat? Laporan neraca. Oke. Jadi format neraca sudah pernah lihat? Kalau belum pernah lihat, maka saya tunjukkan. Ini format neraca kita, ya. Tetap ada nama perusahaan, ada yang namanya neraca, ada tanggal pencatatan. Oke, kenapa diperlukan ini tanda pencatatan? Karena laporan keuangan itu harus berdasarkan tanggal yang dibuat. Nah, setiap pembuatan itu berbeda saldonya. Ya. Nah, isi dari neraca ini kita juga mengambil tetap dari kertas kerja. Ya. Jadi kertas kerja yang ada di sini tadi itu kita ambil untuk kita pindahkan ke neraca. Sebetulnya di sini juga ada neracanya, ya kan? Ada neracanya. Namun di sini masih ada pencatatan penarikan pribadi. Padahal penarikan pribadi ini sudah kita tulangkan dengan modal. Oke, maka kita ekstrak. Ya. Yang sudah dibuat pencatatan atau pelaporan itu tidak perlu dimasukkan lagi. Contoh, ada laba rugi. Sudah kita buat, ya. Kenapa? Karena labanya sudah kita sesuaikan di modal, ya kan? Nah, berarti dia tidak masuk lagi. Terus ada yang namanya penarikan pribadi. Ini juga sudah mengurangi modal, jadi tidak perlu lagi kita masukkan, ya kan? Jadi karena di sini memang kolomnya dia masuk, maka kita harus mengekstrak ke laporan neraca yang terpisah. Oke, ini formatnya tadi, laporan neraca. Ya, ada yang pertama seperti yang kita ketahui, ada aset lancar, ada aset tetap. Aset lancar itu terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, perlengkapan kantor dan perlengkapan toko. Ini lancar. Yang selanjutnya ada aset tetap. Peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, total aset. Ya. Di sebelah debit. Di sebelah kredit ada kewajiban. Ya. Kewajiban itu di sini kebetulan cuma ada satu, ya. Utang dan modal amilah. Ini modal, maksudnya modal usahanya, ya. Modal tadi ini modal baru, ya, bukan modal awal lagi. Ada 673.170. Utangnya ada 59.500. Maka total ada 732.670.000. Harus sama dengan total. Jadi aktiva sama pasiva itu harus balance. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya? Pas? Oke. Kalau pas, maka hukum pertama berlaku. Kita lanjut ke tugas, ya. Jadi jurnal tadi sudah ada kita buat 2 sebelum pertemuan sebelum UTS. Jadi 1 sudah dibahas, 1 lagi lanjutkan ke kertas kerja. Jadi di kertas kerja ini nanti jurnal yang sudah dibahas itu kalian buat. Minggu depan kita bahas lagi. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.